Oke, langsung saja kita tutorial untuk pengenalan Microsoft Word. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Office 2016. Jadi kalau teman-teman semua punya versi yang lain, jadi disesuaikan saja, karena tampilannya tidak terlalu berbeda antara versi 2010, 13, 16 ataupun 19 ya. Cuma ada tambahan fitur-fiturnya. Oke, kita mulai. Untuk membuka Microsoft Word, kalian bisa mengklik langsung tanda ini, ataupun bisa dari start menu, kemudian kalian pilih Microsoft Word, atau juga bisa mengetik di pencarian ini. Kemudian tinggal kalian pilih. Klik 2 kali. Lalu ini adalah tampilan layar pertama ketika kita membuka file program Microsoft Word ini. Jadi di sini kita dihadapkan beberapa template. Di sini ada single space, ada blue gray, resume, kemudian banyak macam. Di sini ada, bisa kita lihat lagi di more template seperti ini. Jika kalian ingin membuat dengan template-template yang sudah ada, tinggal kalian pilih yang mana yang ingin digunakan. Tapi saya di sini akan fokus untuk membuat template yang blank ya, yang kosong masih ya. Jadi kita pilih yang blank dokumen. Oke, ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Ini tampilan Microsoft Word 2016. Jadi yang pertama-tama saya akan mengenalkan beberapa fitur pada Microsoft Word. Pertama, kita dapat melihat tampilan di atas. Di sini ada home, ada insert, design, kemudian ada layout dan lain sebagainya. Jadi semuanya ini, home, insert, design, ini disebut sebagai tab. Tab home, tab insert, design, layout. Kemudian di dalam masing-masing tab ini terdiri atas ribbon. Jadi ini disebut sebagai ribbon, dan ribbon ini dikelompokkan dalam grup ya, dikelompokkan sesuai fungsinya. Misalnya di tab home ini kita punya copy paste, cut, ini di dalam kelompok clipboard. Kemudian di sini adalah grup untuk font atau huruf. Di sini kita bisa memilih jenis huruf, kemudian ukurannya sebesar apa, kemudian bisa kita tebalkan, kita miringkan. Lalu di selanjutnya ada grup paragraf untuk mengatur paragraf.
spasinya dan juga menambah garis. Dan di sini selanjutnya ada style ya, style huruf. Bisa kalian pelajari di tab-tab yang lain seperti insert. Di sini kita bisa nambah picture, gambar, save, smart art, dan di layout kita bisa melihat menyeting untuk tampilan kertas, kemudian ukuran kertas dan lain sebagainya. Dan yang utama yang kita gunakan biasanya cuma 4 tab ini ya. Untuk dasar kita biasa cuma menggunakan ini. Kalau yang ini biasanya kita sudah memasuki tahapan yang sudah tahapan selanjutnya. Oke, kita lihat di sini di grup ribbon ini ada tanda panah kecil di bawah ini. Ini adalah tanda untuk menampilkan lebih banyak pilihan dari grup ini. Misalnya saya akan melihat pilihan lain dari grup font ini. Di sini kan cuma nampak bold, italic, kemudian di sini ada jenis hurufnya. Kalau saya ingin menambah option atau tampilan dari ribbon ini, maka saya akan mengklik tanda panah kecil ini. Maka akan muncul pilihan-pilihan tambahan yang lebih banyak dari yang ditampilkan di grup ini. Di sini ada superscribe, hidden, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan grup ribbon yang lainnya seperti paragraf di sini. Di sini muncul berbagai macam pilihan untuk kita mengedit atau menyesuaikan tulisan kita. Baik, setelah kita memahami tentang tab dan ribbon, selanjutnya kita akan menuju ke halaman Microsoft Word ini. Ini adalah halaman kerja kita, kertas kerja kita. Dan di halaman ini kita dapat mengatur tampilannya sebesar apa, atau dapat kita perbesar atau dapat kita perkecil melalui fungsi zoom di sini di bawah, pojok bawah. Di sini ada min dan plus. Untuk membesarkan dapat kita gunakan tanda plus, dan untuk mengecilkannya dapat kita klik yang tanda min. Kita sesuaikan semudah mungkin bagi kita untuk mengerjakan kertas kerja kita. Oke, selanjutnya di pojok kiri atas di sini terdapat menu-menu untuk operasional kertas kerja kita. Di sini ada menu tanda disket, ini adalah menu menyimpan. Kemudian tanda panah ke kiri adalah tanda undo. Kemudian ada tanda panah melingkar, itu adalah repeat. Kemudian tanda kertas ini ada new document untuk membuat dokumen baru. Dan di sini juga ada tanda printer ya, untuk mencetak
kertas kerja kita. Oke, untuk tampilan yang atas ini dapat kita tambah atau dapat kita kurangi dengan memilih tanda panah ini, dan kita dapat menambah atau mengurangi toolbar yang akan dimunculkan. Misalnya kita akan menambah toolbar open, kita klik, maka di sini akan muncul toolbar open untuk membuka file. Oke, selanjutnya yang kita perhatikan adalah dari kertas kerja kita ini. Untuk memudahkan kita bekerja di kertas kerja Microsoft Word, biasanya kita akan menambah ukuran, menampilkan ukuran atau penggaris atau yang biasa disebut dengan ruler di tepi dan atas. Caranya kita akan memilih tab view, kemudian kita pilih, kita centang ruler untuk menampilkan ukuran pada kertas kerja kita. Ya, ini sudah muncul. Lalu seandainya kita ingin menunjukkan atau menampilkan sesuatu di tempat yang kita bingung untuk mencarinya, misalnya kita ingin seperti tadi, kita ingin menampilkan ruler, namun kita bingung untuk memilih di tab yang sebelah mana, maka cara yang mudah adalah dengan mengklik di sini, kemudian tulis apa yang ingin kita cari. Misalnya kita akan mencari ruler, maka akan muncul ruler. Kita coba kembali. Misalnya kita ingin mengakses ribbon ruler, lalu kita klik show ruler, maka akan muncul sebuah penggaris di atas dan di samping. Selanjutnya kita akan coba mengetik, misalnya kita akan membuat sebuah surat pengantar. Lalu kita dapat memblok atau menyeleksi kalimat ini. Misalnya kita blok seperti ini, klik tahan dari awal hingga akhir kalimat, lalu kita akan menaruhnya di posisi tengah. Kita pilih tab home, lalu kita pilih di ribbon yang grup paragraf, lalu kita pilih yang center, artinya kita akan menengahkan tulisan yang kita seleksi tadi. Oke, tulisannya sudah menengah. Seandainya kita ingin mengganti tulisan atau huruf, kita juga dapat menyeleksi seperti ini.
dan kita pilih di grup font, kita pilih jenis huruf yang ingin kita gunakan, scroll ke bawah untuk menambah tampilan huruf yang lain, dan biasanya yang kita gunakan adalah Times New Roman ataupun Arial. Misalnya kita pilih yang Times New Roman. Lalu kita ingin menebalkan tulisan yang kita buat ini, kita seleksi kembali, lalu kita pilih di tab Home dan di grup font yang berlogo B ini, artinya bold, artinya menebalkan. Lalu tulisan yang kita seleksi menjadi tebal. Begitu juga kita ingin membuat tulisan kita miring, kita juga dapat memblok, lalu kita pilih yang italic. Ataupun ingin memberi garis bawah, kita dapat memilih yang underline. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi undo. Jadi fungsi undo adalah mengembalikan satu langkah sebelum kita mengedit. Misalnya seperti ini, setelah kita memberi garis bawah, kalau kita klik undo yang pojok atas ini, tanda panah ke kiri, artinya kita mundur satu langkah. Kalau kita klik sekali lagi, kemudian dia akan kembali ke langkah sebelumnya, dan kita klik kembali, dia kembali lagi ke langkah yang sebelumnya lagi. Begitu juga yang tanda panah ke kanan atau yang biasa disebut redo, maka ini adalah mengembalikan posisi ke langkah ke depan. Misalnya seperti ini, kita klik lagi, dia akan menuju ke langkah yang berikutnya dan sampai yang langkah yang terakhir. Itulah fungsi undo dan redo. Selanjutnya kita akan mengcopy tulisan ataupun huruf ataupun yang lainnya. Misalnya di sini kita akan mengcopy seluruh tulisan, misalnya surat pengantar ini kita copy dengan cara kita memblok keseluruhan, klik dan tahan dari awal hingga akhir, ataupun dapat menggunakan keyboard Ctrl ditambah huruf A. Lalu kita copy dengan cara memilih ribbon di tab Home dan memilih copy, ataupun dengan melakukan Ctrl ditambah C, Ctrl C. Lalu selanjutnya kita dapat mempastekannya, hasil kopiannya di tempat yang kita inginkan. Misalnya di sini kita tinggal mengklik paste atau Ctrl V di keyboard. Selanjutnya, setelah kita mengetik, yang perlu kita
pelajari yang penting adalah fungsi-fungsi di keyboard itu sendiri. Misalnya kita ingin menebalkan, kita dapat menekan Ctrl dan B. Kemudian untuk italic kita dapat menekan Ctrl I. Kemudian untuk memberi garis bawah kita dapat melakukan dengan Ctrl U. Oke, demikian untuk pengenalan dasar dari Microsoft Word 2016. Nantikan video berikutnya, langkah selanjutnya dari tutorial Microsoft Word ini di video yang berikutnya nanti. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan dapat dipahami, dan mohon maaf jika kurang dapat mengerti bahasa yang saya gunakan atau kurang jelas. Baik, kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.